Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, kali ini kita mau berbincang-bincang nih dengan seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan dan juga beliau bergerak di dalam bidang pendidikan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesaksian hidupnya yang luar biasa sekali yang ditolong oleh Tuhan. Kita kenalan dulu ya. Salam Bu. Selamat malam Pak Simeon. Ya, Ibu boleh perkenalkan supaya para pemirsa ini boleh mengenal Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Deborah, profesi saya sebagai guru dan sampai saat ini dan saya juga di bidang pelayanan. Ya, nah Bu Deborah ini saya dengar dulu pernah mengalami sebuah mujizat yang ditolong Tuhan yang menurut akal manusia ini sebetulnya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata Tuhan bisa melakukan dan sampai saat ini Ibu bisa ada sebagaimana sekarang ada ini. Gimana itu ceritanya Ibu? Iya, jadi pada saat itu tahun 2000, tahun 2000 ini benar-benar kesempatan kedua yang saya rasakan yang Tuhan berikan. Jadi hari itu hari Kamis tanggalnya tepatnya saya lupa, tapi itu hari Kamis. Saya bersiap-siap seperti biasa berangkat ke sekolah. Nah, kemudian sampai untuk menuju ke sekolah saya itu akan melewati satu akademi, yaitu Akademi Gizi. Nah, sampai hampir di depan Akademi Gizi itu sebenarnya lalu lintas tidak terlalu padat dari arah saya. Dari arah saya tidak terlalu padat. Nah, tiba di depan Akademi Gizi itu ada bis yang berhenti menurunkan mahasiswa yang belajar di situ. Nah, otomatis kan mobil yang di belakangnya kan nyelip ya Pak, istilahnya nyelip begitu. Nah, tiba-tiba dari belakang itu saya lihat dari jauh ada truk ya, waktu itu truk tanah tapi yang besar, jadi yang dump truck itu yang berwarna hijau ya, itu dari belakang berusaha nyelip. Jadi kan ada bis, ada mobil dan truk itu. Nah, tapi ternyata di tengah-tengah garis jalan itu ada seorang anak mahasiswa yang berhenti karena mau belok ke kanan, ke arah akademi. Nah, otomatis truk itu juga terkejut. Nah, dia ambil ke kanan, kemudian nabrak saya. Ibu dari arah berlawanan? Arah berlawanan. Waduh. Nah, pada saat itu saya sudah sempat berpikir, ya pada saat itu, pada detik itu, ini truk kok cepat sekali begitu ya. Terus sudah, pang itu udah hilang gitu. Nah, ketika saya ketabrak, kemudian beberapa saat itu, saya merasakan sakit yang luar biasa di dada saya sebelah kiri, di posisi jantung itu. Dan saya benar-benar tidak bisa bernafas begitu. Saya merasakan sakit, saya tidak bisa bernafas. Dan waktu itu kan manggilnya masih Yesus ya. Manggilnya masih Yesus. Saya berusaha teriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Tapi nggak ada suara yang keluar. Tidak ada suara yang keluar dan saya berusaha tarik nafas itu tidak bisa. Dengan merasakan sakit. Nah, sepersekian detik kemudian baru saya bisa tarik nafas begitu. Itu ketika saya nyebut nama Tuhan keempat kalinya sebenarnya. Saya berusaha, Yesus tolong saya, dan saya tarik nafas, bisa. Dan saat itu juga di alam bawah sadar saya mendengar suara orang-orang di sekitar saya. Mereka bilang, isih urip kok, isih urip. Nah, terus saya langsung saat itu juga berpikir, oh berarti saya sudah dikira mati gitu. Nah, setelah itu saya tahu-tahu sudah berada di atas meja ruang satpam, ruang satpam Akademi Gizi itu. Saya di situ, kemudian saya sadar, terus ya dengan mahasiswa itu ditanya siapa yang mau dihubungi dan lain sebagainya. Saya milih sekolah saja karena sekolah yang lebih dekat begitu. Nah, akhirnya kepala sekolah waktu itu datang ke situ dengan seorang karyawan dan saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit di Semarang Timur, nggak perlu saya sebutkan ya, rumah sakit pemerintah. Nah, yang dilihat itu hanya yang bagian luar karena terus terang saja dari atas sampai ke kaki itu
udah Juga. babak belur lah. Dan di bagian kaki itu sempat dijahit yang sampai sekarang itu kebas gitu. Jadi mungkin ada sarafnya yang ikut kejahit gitu. Kaki saya di ronsen tidak ada yang patah. Nah, saat itu juga saya dibawa pulang ke rumah orang tua di daerah Kelut. Nah, di rumah itu saya 3 hari. Nah, selama 3 hari itu Pak, saya merasakan yang sakit luar biasa di pinggang bagian belakang sebelah kanan. Nah, saya pikir karena hantaman itu ya, karena saya terlempar itu sempat kira-kira 3 meter saya terlempar, motor saya nyangkut di truk sehingga motor saya hancur, untung saya kelempar begitu. Nah, saya pikir karena efek itu ya, karena sebenarnya bahu saya sebelah kiri pun kesleo gitu. Nah, itu juga ajaib, kesembuhannya itu ajaib. Jadi karena bagian kaki saya dijahit semua, bisa dibayangkan kan mau bangun saja sakitnya luar biasa. Nah, waktu itu saya ke kamar mandi, saya sudah nggak tahan pulangnya kan, jalannya juga saya tuh apa ya, kalau orang Jawa bilang itu engklek itu loh. Hanya dengan kaki satu saya melompat-lompat. Nah, di dekat meja makan itu saya terjatuh. Nah, tangan kiri yang saya pakai untuk nopang badan itu malah membuat bahu saya tulangnya kayak dibetulkan gitu, klek gitu suaranya, terus bener malah nggak sakit. Tapi bagian pinggang sebelah kanan itu memang tidak bisa saya atasi lah. Saya juga berpikir ini apa gitu. Nah, sampai hari ketiga di rumah, ketika saya buang air kecil itu warnanya sudah merah seperti teh. Teh yang sudah 2-3 hari pekat itu. Nah, saya wah ini mesti something happen ya, yang ada sesuatu dalam tubuh saya nggak beres. Akhirnya saya dibawa kembali ke rumah sakit, kali ini rumah sakit di Semarang Selatan, rumah sakit swasta. Saya sempat di ronsen lagi, kaki di ronsen, tetap nggak ada yang patah. Kemudian, nah saya di ronsen bagian perut dan juga sempat di OSG. Ternyata ginjal saya sebelah kanan itu sobek, jadi terjadi pendarahan. Nah, dokter mengatakan ginjal Anda pendarahan dan diberi obat dulu. Kalau tidak sembuh, keesokan harinya pendarahan itu nggak berhenti ya, Anda akan operasi. Nah, saya hanya berpikir Pak, kalau operasi itu pasti kan biayanya besar, cukup besar. Kemudian waktu pemulihannya juga lama dan lain sebagainya. Pada saat saya divonis besok operasi begitu, ya saya langsung dalam hati itu spontan, Tuhan tolong saya gitu. Tuhan tolong saya. Dan itu sampai sepanjang malam saya bahkan sampai tidak bisa tidur karena saya mohon untuk jangan operasi. Obat itu biar bekerja. Dan ternyata keesokan harinya ketika diperiksa lagi, nah puji Bapak Yahweh ya, walaupun dulu belum kenal Bapak Yahweh, pendarahan itu berhenti. Jadi saya tidak jadi dioperasi, walaupun karena hasil ronsennya itu kelihatan sekali ada bercak-bercak darah yang memenuhi rongga perut saya gitu. Dan dokter itu bisa menyimpulkan, internisnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar memang saya dioperasi. Nah itu yang menjadikan saya, ini kesempatan kedua yang Tuhan berikan, karena ini pengalaman yang luar biasa yang orang lain juga belum tentu merasakannya. Setelah itu 5 hari saya di rumah sakit, terus boleh pulang karena melalui obat itu pendarahannya berhenti. Iya, luar biasa sekali. Jadi pemirsa dimanapun berada, ini kesaksian yang luar biasa, menguatkan kita. Jadi Bu Deborah mengalami kecelakaan yang secara akal manusia tidak mungkin ya Bu ya, untuk bisa bertahan hidup gitu. Tetapi Tuhan bisa melakukan mujizatnya bagi Bu Deborah. Jadi dimanapun saudara saat ini dan apapun yang saat ini saudara alami, jangan patah semangat. Ya, Tuhan sanggup melakukan mujizat buat kehidupan saudara semuanya. Yang penting tetap berharap kepada Tuhan, berdoa, bergantung kepada Tuhan. Ya, meskipun kita juga
perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita ya Bu ya. Kalau Bu Deborah kan juga tetap ke dokter memeriksakan bagaimana begitu. Nah, ini kita juga mendapatkan sebuah kekuatan, kesaksian buat kehidupan kita. Jadi apapun yang kita alami, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, dan Tuhan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi kita. Amin. Betul ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, ini Bu Deborah, apa yang setelah mengalami hal ini, ada perubahan secara spiritual atau secara kehidupan sehari-harinya, adakah sebuah yang mau Ibu bagikan kepada kita nih setelah mengalami hal ini? Ya, yang pasti Pak Simeon kan secara umum ya, biasanya orang itu kalau sudah pelayanan ya melakukan saja pelayanan itu. Artinya komitmen, mungkin tanggung jawab ya dilakoni, tapi masalah komitmen itu yang berat. Nah, ketika saya mengalami kecelakaan itu, muncul dalam hati saya itu, oke Tuhan, ini kesempatan kedua yang bisa jadi tidak saya miliki di waktu yang akan datang. Tekad saya adalah memperbarui komitmen saya dengan Tuhan untuk masalah pelayanan. Memang Pak Simeon secara manusia nggak ada yang sempurna ya. Dalam pelayanan itu juga ada waktu-waktu yang up and down. Tetapi satu perkara yang seperti saya janjikan, seperti saya nasarkan begitu, bahwa saya tidak akan menolak semua tawaran pelayanan. Selama itu artinya untuk kemuliaan Tuhan. Dan makanya sampai sekarang ya saya berusaha pegang teguh komitmen itu, karena setiap kali ketika orang itu dalam situasi yang lemah atau situasi yang sulit, kadang-kadang kan mulai untuk kendor. Nah, tapi saya selalu ingat janji itu, ingat komitmen itu. Karena ya saya sadar bahwa pelayanan itu kan satu kehormatan. Tidak semua orang mendapat kehormatan itu. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi merupakan sebuah peristiwa yang betul-betul monumental istilahnya ya Bu ya, yang selalu bisa memberikan kekuatan buat Ibu bahwa ini kesempatan kedua. Dan saya yakin kita semua juga sebetulnya juga terus diberikan kesempatan yang kedua untuk kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Saya yakin ini juga merupakan kesempatan kedua bagi saudara yang saat ini nonton video ini ya. Bukan kebetulan saudara nonton video ini yang kita sedang berdiskusi berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan tolong di dalam kehidupan Bu Deborah ini. Ya, dan sekarang Bu, tadi Ibu bilang dulu belum kenal nama Bapak Yahweh, ya kan? Nah, sekarang bagaimana ceritanya Ibu bisa kenal nama Bapak Yahweh, terus akhirnya bisa menerimanya seperti itu? Boleh diceritakan sedikit? Iya, saya memang waktu itu di Semarang bergereja kan di Mawar Saron itu yang di Jalan Rijani 129, dan pada saat itu memang saya menerima Bapak Yahweh itu hampir bersamaan dengan gembala sidangnya. Jadi gembala sidangnya memang menerima lebih dulu, tapi kepada jemaat disampaikan tidak ada paksaan. Jadi jemaat diajak bersama-sama untuk mencari dan mempelajari, dan memang saya juga di sana ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ketika itu disampaikan oleh gembala, saya memang bukan tipe orang yang mendengar kemudian menerima. Saya benar-benar mencari secara pribadi ya, apa benar Tuhan namanya Yahweh, kan begitu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ujilah roh. Ketika ada damai sejahtera, nah itu kita yakini bahwa itulah kebenaran. Nah, sebenarnya prosesnya tidak terlalu rumit, cuma lama, berjalan kira-kira 2 tahun. Jadi 2 tahun dalam pencarian itu akhirnya saya ini mantap. Memang nama yang benar, nama Yahweh. Walaupun
kita semua tahu yang dialami oleh pengagum Yahweh ya, kebanyakan pasti akan dianggap sesat dan lain sebagainya. Dan saya pun sempat ya, karena dari gereja itu saya sempat undur 2 tahun, bukan undur tapi karena saya pindah rumah, saya bergereja di gereja yang berbeda, yang masih menyembah sesembahan yang lama. Nah, ketika saya mau kembali pun kan dikejar terus, dikatakan kalau itu salah karena itu sudah lama masuk ke Indonesia nama itu, begitu. Dan saya belum melihat kebenarannya, kata gembala itu, gembala yang saya yang kedua itu. Kemudian kalau itu nama yang salah bagaimana, Bu Deborah gitu, ayo toh kembali gitu, kembali ke pelayanan lagi. Nah, saya katakan dengan waktu itu ya, dengan saya juga heran kenapa saya berani menyampaikan itu. Saya katakan, lah kalau nama itu benar bagaimana? Ya, dengan berbagai cara mencoba untuk menarik saya kembali untuk bergabung di gereja yang di perumahan saya itu. Tapi ya puji Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh tidak pernah melepaskan saya. Walaupun sekali lagi ya, pengenalan itu, proses pengenalan itu berproses lah, tidak dengan mudah. Justru tantangannya itu luar biasa, karena sampai saat ini pun saya satu-satunya, baik di tempat kerja maupun dalam keluarga. Oh, itu. Adakah tantangan Bu setelah Ibu menerima nama Bapak, lalu kan di keluarga nih saat ini masih satu-satunya, dan juga di tempat kerja juga masih satu-satunya. Apakah ada tantangan-tantangan yang sering Ibu alami? Ya dulu waktu baru-baru saya sebagai pengagum Yahweh itu kan, ya kalau teman misalnya bicara di depan saya itu sepertinya tidak, ya enggak, artinya mungkin sungkan ya, karena kan budaya ya sungkan, tapi dengan nyindir ya, istilahnya nyindir dan sebagainya, itu tuh aliran sesat gitu, itu kan apa ya, yang disebut yang sudah ada itu kan. Nah itu tantangannya itu. Nah seperti sekarang pun ketika saya punya kesempatan untuk menyampaikan firman dan sebagainya, saya kan memakai Yesua, saya memakai Yahweh. Ya mereka memang diam saja kan, nggak mungkin konfrontasi. Tapi saya tahu persis bahwa ketika giliran mereka akan nyebut sesembahan lain itu dengan tekanan-tekanan yang kayak kalau orang Jawa bilang jarak gitu. Iya, jarak begitu. Itu termasuk ya di dalam keluarga saya, karena saya juga, kakak saya ada yang pendeta itu. Ya sudah diberitakan, tapi belum. Faktor pilihan itu juga ada faktor pilihan. Iya, Bu, mungkin ini session yang terakhir ya, pandangan terakhir. Boleh mungkin kalau Ibu mau memberikan pesan-pesan kepada para pemirsa nih yang nonton video ini, apa yang Ibu mau sampaikan kepada mereka untuk kehidupan mereka, iman mereka, dan bagaimana mereka dalam mengikut Tuhan? Ya, mungkin kesaksian juga ya Pak, kesaksian pendek begitu. Jadi saya semakin yakin bahwa nama Yahweh itu adalah nama yang benar. Itu karena ketika di gereja yang di sekitar perumahan saya itu, yang hanya 5 menit dari rumah. Nah, saya memang semakin lama itu merasakan kekeringan begitu. Saya tahu mereka menyebut sesembahan lain, dan saya tetap Yahweh, saya ikut pelayanan di situ. Nah, saya juga waktu itu WL dan sebagainya, saya tetap pakai nama Yahweh. Tapi saya semakin lama semakin merasakan kering begitu. Dan sampai suatu hari, mungkin sampai sudah klimaks ya, dan saya, Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Apa yang harus saya lakukan begitu? Nah, ketika saya mengatakan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan langsung turun tangan. Ini saatnya begitu, karena kamu sudah menyerah kan. Gitu. Nah, kesaksiannya juga ketika saya pulang dari gereja suatu hari ya, hari Minggu saya pulang dari gereja. Nah, sudah kira-kira 100 meter lah dari rumah. Nah, itu secara audible saya tuh mendengar suara, Deborah, kamu kalau tidak kembali, kamu mati. Nah,
karena memang dari gereja tuh saya sudah berlinangan air mata, merasakan Tuhan kok kering semakin kering begitu. Nah, saya mendengar suara itu dan otomatis kalau baru sekali itu kan apa ya ini ya? Saya sempat ini apa gitu. Nah, itu diulang lagi seperti berbisik di telinga kanan saya. Dan kamu kalau tidak kembali, kamu mati. Itu jelas sekali. Dan saat itu juga ketika kedua kalinya ya, saya bilang oke, Tuhan, saya pulang. Nah, dan tidak beberapa lama ibu gembala yang dari gereja yang saya tinggalkan itu sementara ya, itu telepon, kamu di mana gitu. Nah, seperti sudah satu rangkaian yang luar biasa. Nah, akhirnya walaupun dengan alot saya harus melepaskan diri karena saya juga pelayanan, tidak ada gantinya, belum ada gantinya saat itu. Ya itu tadi, sampai saya didatangi berkali-kali, ditelepon, diminta untuk kembali itu di gereja yang dekat rumah itu. Tapi ya itu tadi, saya lebih takut dan taat dengan suara yang saya dengar. Akhirnya itu sekitar tahun 2007 saya kembali ke Keilat itu, Keilat Malasara. Jadi kalau boleh disimpulkan, kalau Tuhan sudah ngomong, jangan ditunda-tunda lagi gitu ya, Bu ya. Karena itu meyakinkan bahwa memang itu Tuhan yang punya nama. Iya, betul. Jadi tetap saudara yang saat ini menonton video ini, gumuli dengan sungguh-sungguh ya. Kalau mencari pasti akan mendapat. Karena Tuhan sudah menjanjikan seperti itu, yang mencari pasti akan mendapat. Kalau saudara mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan memberikan tuntunannya. Ya, bisa jadi ini salah satu tanda-tanda yang Tuhan kirimkan kepada saudara, bagaimana tentang mungkin saat ini saudara sedang bergumul baik kehidupan, permasalahan maupun pencarian tentang kebenaran nama Tuhan ini. Siapa tahu ini salah satu tanda dari Tuhan, ya Bu ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kiranya video ini boleh bermanfaat, boleh membangun iman saudara semuanya, boleh menguatkan iman saudara semuanya, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih sekali Bu Deborah buat waktunya dan kesaksiannya yang luar biasa. Kiranya boleh memberkati kita semuanya. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Bapak Yawi, dalam nama Tuhan Yesus Masih yang memberkati. Shalom.